Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Kali ini Info Fotografi dapat privilege lagi dari Fujifilm Indonesia untuk menguji kamera yang masih baru banget nih, beberapa hari sebelum global launching. Kamera ini adalah Fujifilm GFX 100 generasi yang kedua. Kita sebut saja GFX 102 ya. Kamera ini adalah kamera dengan tingkat yang paling atas di lini Fujifilm GFX, atau istilahnya kamera flagship. GFX 102 ini adalah sistem kamera medium format atau bisa dibilang large format di lini kamera sinema atau movie. Intinya, kamera ini memiliki sensor yang lebih besar dari kamera full frame. Ukurannya kurang lebih 44x33 mm. Otomatis secara native aspek rasionya 4:3. Berbeda dengan kamera pada umumnya yang 3:2. Aspek rasio 4:3 ini menurut saya lebih fleksibel, terutama untuk foto potret. Desain GFX 102 ini sekarang agak sedikit berbeda, karena di generasi pertama, kameranya terintegrasi atau tergabung langsung dengan vertikal atau battery gripnya. Sedangkan yang generasi kedua ini terpisah nih. Desain GFX 102 ini lebih mirip dengan GFX 100S, salah satu kamera favorit saya yang sudah beberapa kali saya bahas di channel Info Fotografi ini. GFX 102 ini punya sensor yang baru, prosesor yang baru juga, jadi kinerja dan kualitasnya ada peningkatan. Sistem autofokusnya kini mirip dengan Fujifilm X-H2S firmware versi yang ketiga, yang terbaru, yang dengan secara pintar bisa dengan cepat mendeteksi subjek baik yang bergerak maupun tidak. Dengan peningkatan tersebut, Fujifilm semakin pede untuk memperluas sistem GFX ini untuk berbagai genre fotografi. GFX yang tadinya terbatas di bidang komersial atau produk, potret, dan juga landscape. Dengan peningkatan kinerja ini, GFX 100 generasi kedua ini mulai membidik jurnalis foto dan sinematografer. Ada kabar baik untuk teman-teman yang senang dengan film simulation Fujifilm, karena ada film simulation yang baru di kamera ini, yaitu Fujifilm Reala Ace, yang hasilnya alami dengan tonal yang agak keras atau kontras. Sebagai informasi, contoh-contoh foto dan video klip di review ini semuanya menggunakan Fujifilm Reala. Saat saya uji kameranya, memang saya belum bisa utak-utik file RAW-nya. Desain dan layout kamera ini sekilas sangat mirip dengan Fujifilm GFX 100S. Saat saya unboxing, yang bikin saya agak sedikit kaget adalah bagian atasnya yang agak miring. Menurut saya, desain ini lebih baik karena memudahkan kita melihat setting di layar LCD di bagian atas kamera. Desain seperti ini mungkin tidak terpikirkan oleh pabrikan yang lain. Layar LCD di atas kamera ini sangat besar, jadi saat memotret low angle dengan mudah saya bisa melihat semua setting-setting yang penting. Kalau kurang terang, tinggal tekan tombol lampu, maka layar LCD-nya akan inverse, yang gelap akan menjadi terang. Jadinya lebih mudah melihat layar di berbagai kondisi cahaya. Yuk kita jelajahi secara singkat antarmuka kamera ini. Di bagian kiri atas ada tuas untuk mengubah mode movie atau still. Ada mode dial, dan di sebelah kanan ada 3 tombol fungsi. Yang pertama untuk face detection, yang kedua subject detection, dan yang ketiga adalah exposure compensation. Ada tombol untuk mengganti tampilan LCD antara setting kamera, analog look, atau histogram. Di bagian belakang kamera ada tuas untuk mode servo autofocus, S untuk subjek yang tidak bergerak atau still, C untuk continuous, ideal untuk subjek yang bergerak, dan M untuk manual focus. Seperti biasa, ada tombol AF on, quick menu di bagian tepi dari kamera, dan ada dial di depan dan di belakang untuk mengganti setting ISO dan shutter speed. Kalau aperture biasanya langsung kita ubah di lensanya. Sayangnya, GFX 102 ini tidak memiliki tombol 4 arah. Tapi ada joystick 4 arah yang bisa ditekan untuk konfirmasi setting. Di bagian depan kamera ada tambahan 2 tombol custom. Seperti GFX seri awal, jendela bidik ini bisa dilepas dan juga bisa dipasang dengan adapter supaya jendela bidiknya bisa diangkat dan diputar ke segala arah. Sayangnya, di paket demo ini tidak termasuk dengan adapternya. Jadi saya tidak bisa mendemonstrasikan untuk teman-teman.
Jendela bidik ini sendiri sangat luas, sangat lapang sekali, sangat bagus, dan detail karena resolusinya sudah 9 juta titik. Saya sendiri sering memeriksa detail ketajaman suatu foto atau video lewat jendela bidik. Layar LCD-nya seperti seri GFX 100S dan juga Fujifilm X-T5 ini bisa diarahkan ke atas, ke bawah, dan ke samping saat syuting vertikal. Tapi tidak bisa ke depan untuk selfie atau vlogging. Di bagian bawah kamera ada tempat baterai yang sama dengan sebagian besar kamera Fujifilm lainnya, dari XS20, XH, dan X-T5. Baterai ini lumayan ukurannya, tapi jauh lebih kecil daripada baterai GFX 100 yang generasi pertama. Di bagian samping kamera, GFX 102 ini memiliki slot untuk dua jenis kartu, CF Express Type B dan SD card UHS-2. Sebagai kamera untuk profesional, konektivitas menjadi hal yang penting. GFX 102 ini tidak mengecewakan. Ada Ethernet port, full size HDMI, port untuk mic dan headphone jack, dan juga USB-C untuk charging atau untuk menghubungkan ke komputer. Ngomong-ngomong, vertical grip yang disediakan khusus untuk GFX 102 ini sangat membantu saat foto dengan orientasi potret. Grip ini memuat dua baterai, dan tombol-tombolnya lengkap, termasuk ada joystick. Saya cukup senang dengan GFX 102 yang menggunakan desain optional grip, karena kadang fotografer profesional menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Saat sesi foto potret misalnya, lebih baik menggunakan grip, karena pegangannya lebih mantap dan nyaman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi saat travel atau outdoor, menggunakan grip yang besar dapat menjadi pusat perhatian dan juga memberatkan. Ngomong-ngomong, dengan adanya sensor baru, prosesor baru, sistem autofocus yang canggih, foto berturut-turut yang sangat cepat, IBIS, dan juga video yang sudah ditingkatkan, kamera akan membutuhkan banyak sumber daya, dan baterai yang digunakan menurut saya cukup cepat habis ya. Untuk pemotretan intensif sekitar 3-4 jaman, lebih aman punya baterai cadangan. Dan saya sarankan untuk menyediakan setidaknya 3 atau 4 baterai untuk pemotretan seharian, seperti untuk event dan wedding. Untuk yang video, teman-teman mungkin butuh lebih banyak lagi baterai yang diperlukan. Ya memang semuanya tergantung dari setting video dan berapa lama kalian syutingnya. Fujifilm mengklaim in-body stabilization-nya itu ada peningkatan, kali ini sampai 8 stop. Dan kinerja ini menurut Fujifilm memang yang terbaik di lini kamera mereka. Saya pribadi sempat mencoba dengan lensa 55mm f1.7 yang baru dan mendapatkan gambar yang tajam secara konsisten di 1/4 detik. Artinya, saya mendapatkan stabilization sekitar 5 stop. Bagi saya, ini sudah cukup baik. Jika saya memasang lensa yang lebih panjang, seperti lensa telefoto seperti 100-200 mm, mungkin saya akan mendapatkan sekitar 8 stop ya, mendekati apa yang diklaim oleh Fujifilm. Perlu diingat, setiap orang mendapatkan hasil yang berbeda tergantung seberapa stabil handling masing-masing dan apakah sudah makan atau belum. Dari pengujian saya untuk tracking autofocus dengan 55mm 1.7 yang baru, saya melihat kinerjanya cukup baik saat subjek foto berada dalam jarak yang cukup jauh, minimal 1,5-2 meter. Jika lebih dekat dari itu, kamera akan mulai sulit untuk mengunci fokus dan akhirnya kehilangan fokus. Untuk sistem autofocus dari kamera ini sendiri, saya melihat kualitasnya sangat baik dan shooting burst 8 foto per detik juga sangat lancar dan sangat cepat. Terasa lebih seperti menggunakan kamera dengan sensor yang lebih kecil dan yang lebih gesit.
Bagi teman-teman yang banyak memotret subjek yang bergerak cepat seperti olahraga, menurut saya harus mencari lensa yang motor fokusnya lebih bagus lagi, seperti yang memiliki linear motor yang cepat dan juga senyap, seperti GFX 45 100mm f4 atau 100-200 mm f5,6. Dengan waktu peminjaman yang sangat terbatas, tim info fotografi sayangnya belum sempat banyak mencoba fitur video. Sekilas dari speknya dan perkembangannya cukup signifikan juga ya. GFX 102 ini bisa merekam 4K 60p tanpa crop dan 8K 30p dengan 1,44 kali crop. Kualitasnya mencapai 422 10-bit ProRes dengan f-log 2 yang mendukung dynamic range sekitar 14 stop. Rolling shutternya di 4K 60p itu sekitar 17 milisecond. Beberapa fitur yang membantu sinematografer profesional yaitu adanya Frame I/O yang memungkinkan kita untuk mengirimkan file langsung ke cloud. Ada fungsi focus map, SSD recording via USB-C, ProRes Blackmagic RAW recording via HDMI, waveform atau vectorscope, dan penanda merah saat merekam video dan kompatibel dengan external cooling fan seperti Fujifilm X-H2 atau XS20. Yang mungkin faktor terpenting bagi teman-teman adalah bagaimana kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera ini. Soal ini saya bisa pastikan kualitas foto yang dihasilkan sangat baik. Di waktu yang sangat singkat, saya telah mencoba kamera ini dengan GFX 55mm f1.7 yang baru. Saya coba untuk foto potret dan hasilnya menurut saya sangat tinggi kualitasnya. Apalagi tentang ketajamannya ya. Tapi karena file RAW-nya saya belum bisa akses, maka saya belum bisa melaporkan dynamic range dan faktor yang lainnya. Tapi saya kira kualitasnya tidak akan kalah dan kemungkinan besar malah lebih baik daripada GFX yang sebelumnya. Untuk lebih detail tentang kualitas gambar yang dihasilkan oleh lensa yang baru ini, teman-teman nantinya bisa nonton video review 55mm 1.7 secara khusus di channel Info Fotografi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi teman-teman, penggemar atau profesional fotografer, khususnya pencinta Fujifilm. Subscribe dan ikuti terus channel Info Fotografi karena akan lebih banyak lagi video yang akan kami hadirkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.